Acara ini didukung oleh ini hari kita masak 2 menu. Yang satu sate tempe, yang satu sagu mutiara. 2 menu ini mudah didapat, rasanya juga enak. Anak-anak semua suka. Jadi biasanya kan cucu-cucunya suka makan daging. Jadi saya pikir kalau makan daging itu kan kurang sehat. Jadi saya olah pakai tempe. Jadi cucu-cucunya pada doyan. Menu kedua sagu mutiara. Itu sebenarnya kita favoritnya ya Medan. Jadi biasanya orang kalau bikin sagu mutiara itu ya bikin lonceng, terus bikin bugis. Nah, jadi kita bikin sagu mutiara, jadi lebih menarik. Terus anak-anak juga suka makan. Halo pemirsa Dai TV, Dapur Mama hadir kembali untuk menemani Mama di rumah. Kali ini bersama Mama Chaiswan akan membagikan 2 resep makanan kesukaan keluarga saya. Seperti apa olahan masakan kita hari ini? Yuk kita langsung aja ke Dapur Mama. Ini hari kita mau bikin sate tempe. Jadi bahannya tempe yang bagus ya, padat. Terus kacang-kacangnya masih kelihatan. Bumbunya ada daun jeruk, serai, daun salam. Ini kemiri, ada lengkuas, ada jahe, merica, ketumbar, kecap asin, kecap manis, gula jawa, minyak, garam, ada kaldu jamur, ada margarin, jeruk lemon. Sekarang kita potong tempenya dulu ya. Tempenya kita potong segi 4, tapi kira-kira ini setengah senti. Kenapa tempenya setengah senti? Supaya bisa ditusuk. Kalau kita ketipisan, ya nggak bisa. Ketebalan juga kurang enak ya. Bumbunya ya kita potong-potong, kita blender ya. Mama di rumah ya, kita mulai masak ya. Kasih minyak dulu ya, 2 sendok. Mama di rumah, untuk menumis saya menggunakan kompor 3 tungku dari RB Shop. Ada serai yang kita udah halusin.
1,5 sendok ya. Terus ada kemiri, nggak cukup 1 sendok. Soalnya kalau kemiri kebanyakan dia pahit. Ini lengkuas juga sama 1,5 sendok. Ini jahe juga jangan terlalu banyak, 1 sendok. Nah, udah dihalusin semua ya. Terus kita taruh daun jeruk, serai, daun jeruk, daun salam semua. Ini ketumbar juga ya, ketumbar udah dihalusin 1 sendok juga ya. Kalau merica setengah sendok teh aja, dikit aja. Ditumis dulu bumbunya sampai wangi, bener-bener harum. Baru kita taruh kecap asin. Kecap asin ya. 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok ya. Gula Jawa juga 3 sendok. Kaldu jamur ya, 1 sendok teh aja. Nah, udah wangi ya. Kita kasih air 200 ml. Mama-mama di rumah, tempe ini kita bisa ngolah bermacam-macam. Bisa goreng, bisa bikin tempe bacem. Jadi tempe ini gizinya tinggi. Sekarang satenya kan udah diresap, jadi sekarang kita tusuk aja. 1 tusuk itu mau 4 atau 3 boleh. Saya sendiri juga udah pegang 11 tahun. Jadi saya ngolah tempe itu, maksudnya daging aja bisa jadi sate, kenapa tempe nggak bisa jadi sate? Terus tempe ini kan murah ya, gampang didapat. Jadi untuk mama-mama yang di rumah bisa gampang masak, soalnya gampang dapat kan. Mama-mama di rumah, satenya kan kita udah tusuk. Sekarang kita mau panggang, jadi mau racik bumbunya dulu. Ini kecap manis, tambah jeruk limau ya. Untuk takarannya kecap manisnya 3 sendok, biji lemonnya 2 biji. Diaduk rata ya. Terus kita mau panggang punya kita olesin dulu tuh, supaya dia nggak lengket. Terus bumbu-bumbunya kita oles ya. Kalau kenapa kita pakai jeruk lemon? Biar dia ada rasa asam-asam sedikit, asam manis. Nah, bedanya di situ. Biasa orang panggang sate kan nggak pakai jeruk limau.
Sekarang saya mau panggang pakai air fryer oven. Nah, ya, kita panggang ya. Menit suhunya 140 ya. Terus panggangnya 10 menit. Udah ya, ini udah kelar. Satenya udah warnanya segini, terus harum sekali. Kita sekarang susun ya. Nah, hasilnya seperti ini. Saya sih hobi masak dari kecil, umur 13 saya udah mulai belajar masak. Jadi sampai sekarang saya suka hobi lihat di TV, lihat di mana kreasinya aja. Jadi kita bikin makanan yang sederhana jadi kayak luar biasa gitu. Nah, mama-mama di rumah, ini sate tempenya udah jadi, seperti warnanya seperti gitu, harum sekali. Nah, ini menu pertama mama, sate tempe. Menu sederhana ini bisa menjadi menu kesukaan anak-anak di rumah. Saya Justina Helina, tahun ini 60 tahun dan saya sudah bervegetarian dari tahun 2006. Berarti sudah 14 tahun saya bervegetarian. Kenapa saya bervegetarian? Karena sebelum saya vegetarian, di kerongkongan saya ini dulu sering kali sakit dan asa bangun nggak ada suara, ngomong nggak ada suara. Terakhir setelah saya bervegetarian, saya benar-benar sehat dari sakit ini. Kesehatan saya benar-benar sampai saat ini begitu bagus. Jarang sakit, ya paling flu-flu biasa lah. Saya juga alergi obat, jadi secara tidak langsung kalau saya sakit cukup tidur sudah aman. Dulu saya ini orang yang emosional, suka jerat-jerit, ya mungkin nggak stabil lah. Tapi setelah vegetarian ini sangat-sangat membantu menjaga emosional saya. Tiap hari saya usahakan masakan sehat vegetarian untuk anak, cucu, menantu supaya mereka tahu apa tidak ada bedanya vegetarian dengan makanan non-vegetarian. Teman-teman, saudara-saudara setanah air, kalau bisa makanlah vegetarian. Bukan untuk apa? Untuk kesehatan dunia, damai, sejahtera dan sehat bila mana kita bisa bervegetarian. Makanan lokal memang masih memiliki daya tarik tersendiri. Seperti menu kedua yang akan Mama Chaiswan buat, yaitu sagu mutiara. Seperti apa? Yuk kita langsung aja ke dapur Mama. Mama di rumah, ini resep kedua. Masak sagu mutiara ya. Ini sagu mutiaranya. Ada santan kental, ada santan encer, ada gula, agar-agar, daun pandan,
garam. Nah, mama-mama di rumah, kita sekarang masak sagunya dulu ya. Jadi kasih 1000 air putih, terus sagunya 1 on. Kita diaduk sebentar, lalu kasih mendidih. Udah mendidih, matiin dulu kompornya, terus didiamin dulu setengah jam, baru dimasak lagi. Nah, jadi dia matangnya sempurna. Soalnya sagu ini ya, dia keras dalamnya. Kue ini tradisional ya, jadi lebih gampang dapat bahannya semua, jadi rasanya juga enak. Mama-mama di rumah ini udah mendidih, kita matiin dulu kompornya, terus kita diamin setengah jam. Ntar baru masak lagi, baru dia bisa matang. Ini mama-mama di rumah, ini hasilnya yang udah matang. Kalau tadi kan masak mendidih, udah mendidih, matiin dulu, terus setengah jam, baru hidupin lagi. Masak sampai mendidih lagi, diamin 1 jam, baru hasilnya gini. Selanjutnya kita masak sama santan sama agar-agar ya. Mama-mama di rumah kita langsung aja ya masak. Jadi pertama kita kasih santan dulu. Ini santan encer, santan kental saya kodo ya. Jadi kita campurin ya. Taruh gula ya, gulanya 7 sendok makan. Agar-agarnya 2 bungkus ya ini ya. Garam setengah sendok teh ya. Ini daun pandan 10 lembar. Jadi kita aduk rata dulu, kalau enggak kan agar-agarnya mengumpal. Nah, baru hidupin kompornya ya. Nah, kita ini udah aduk-aduk ya, langsung campurin aja sagunya. Sagu mutiara langsung dicampur ya. Diaduk-aduk, masak sampai mendidih. Kalau enggak santannya pecah. Jadi kalau masak sampai mendidih, jadi dia daun pandannya juga benar-benar layu. Jadi aroma pandannya baru bisa naik. Biasanya sih kita paling 10 menit, tapi diaduk-aduk lebih bagus. Soalnya nggak boleh, maksudnya nggak boleh didiamin. Didiamin kan takutnya agar-agarnya itu jadi gumpal gitu, jadi nggak merata. Kalau biasanya sih sagu mutiara ini orang bikin itu bugis, bikin lonceng, atau bikin apa. Jadi kita ngolah bikin kayak sagu mutiara, itu ciri khas orang Medan. Udah mendidih, kita setengah dingin ya, baru kita cetak. Mama-mama di rumah sekarang udah setengah dingin, kita cetak ya. Kita pakai cetakan apa aja bisa, bebas ya. Ini pemirsa, ini udah diisi ya. Jadi kalau udah setengah dingin, nah boleh taruh di kulkas. Mama-mama di rumah, ini
Ini yang udah siap, udah taruh di kulkas tadi, udah dingin. Kita tinggal saji, tinggal makan gitu. Sampingnya kan dia lengket. Jadi kalau kita bukanya boleh sampingnya diolesin dulu. Baru kita tuang, dipecet-pecet. Nah, udah jadi. Kalau masak sendiri kita lebih suka masak sendiri, lebih sehat, terus lebih bersih. Terus kalau rasanya kan lebih enak, karena kan kalau kita masak sendiri kita tahu apa yang kita suka makan. Ini udah jadi sagu mutiara, semoga bisa bermanfaat untuk mama-mama di rumah. Ini dia menu kedua Mama Chaiswan sagu mutiara. Mulai sekarang Mama bisa menjadikan makanan tradisional menjadi makanan yang lebih menarik sebagai santap santai untuk sekeluarga tercipta. Pemirsa, 2 menu sudah Mama praktekkan. Semoga bisa menjadi resep Mama. Jangan lupa saksikan terus Dapur Mama, inspirasi dapur sehat, dan kepoin Instagram Dai TV. Ada hadiah menarik. Mama Chaiswan, terima kasih. Sampai jumpa. Halo, saya Lily Elliot. Saat ini saya berprofesi sebagai dokter. Saya mulai bervegetarian sejak tahun 2014. Kenapa saya bervegetarian? Karena setiap hari saya ke rumah sakit dan melihat banyak penyakit, dan kebanyakan penyakit disebabkan oleh makanan hewani. Jadi saya ingin menjaga kesehatan saya sedini mungkin. Memang pada awalnya susah, tapi bila ada keinginan pasti ada jalan. Jadi saya sekarang saat ini sudah tidak nafsu lagi melihat makanan hewani. Perubahan yang saya rasakan adalah badan saya terasa lebih ringan, lebih aktif dan tidak gampang sakit, emosi juga lebih stabil dan tidak mudah marah. Jadi marilah teman-teman kita bervegetarian untuk menjaga kesehatan kita dan juga sekaligus melindungi bumi agar bebas dari bencana dan penyakit.